Ayo sedikit aja ini tentang ini. Ayo, ayo. Kan kalian ada keaktifan loh. Saya Ibu, boleh. Silakan. Jadi bioinformatika itu merupakan cabang studi biologi dan genetika berbasis komputer untuk analisis data biologi, terutama pada tingkat molekuler. Ya, ilmu Mm-mm. bioinformatika ini merupakan gabungan dari ilmu biologi dan ilmu komputer dalam hal analisis data, Mm-mm. bermetode statistika untuk mengelola, menganalisis, dan manipulasi data dalam jumlah besar. Gitu. Ya. Mengapa? Mengapa eh, harus pakai komputer? Data-data biologis ini. Data biologi yang dimaksud apa? Ayo Sek- silakan. Sequence gen, Bu. Sekuennya sekuen apa sih? DNA, RNA, atau bahkan protein, Bu. Ya, asam amino ya. Jadi DNA yang tuh ATGC, bla bla bla. Protein itu kan berarti asam-asam amino. Kenapa pakai komputer? Kenapa pakai matematika, statistik diolahnya? Karena dari sequence data tersebut nantinya akan dikuantifikasi menggunakan data numerik, Ibu. Numerik. Emang kalau manual nggak bisa. Kenapa mesti pakai komputer di sini? Maksudnya aplikasi ya, aplikasi komputer. Kalau pakai komputer itu biar ini nggak sih Bu? Kalau misalnya datanya dalam jumlah besar, kalau manual itu kan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya, datanya karena sekuennya itu tidak kecil, tidak pendek, melainkan banyak, besar, panjang, dan yang dibandingkan atau diolah sangat banyak. Jadi kita nanti akan menjejarkannya, atau mungkin mencari kesamaannya, atau mencari perbedaannya, atau mencari jarak. Bagaimana mereka saling terkait satu sama lain, dan itu memerlukan apa yang disebut dengan algoritma, hitungan-hitungan, termasuk sifat-sifatnya. Jadi nanti kalau kita manual, sulit, ya lama, mungkin banyak kesalahan human error. Ya, kalau ini kita pakai suatu pola yang bisa mempercepat pengerjaannya. Kemudian ini termasuk ilmu yang sedang berkembang ya, ya, atau bisa disebut juga dengan biocomputing atau computational biology. Sebagian eh, apa sebagian prodi di universitas lain mengenalnya sebagai kimia komputasi, terutama kalau menghitung tentang molekulernya protein ya. Protein kan ada struktur molekuler yang bisa dihitung, bahkan diprediksi sifat-sifatnya ya. Nanti dia akan berinteraksi dengan molekul yang lainnya bagaimana. Itu disebut dengan kimia komputasi. Atau di kita biologi komputasi. Kemudian gambar satu ini bagaimana tuh? Ibu, saya boleh jelasin tapi dalam studi kasus gak, Bu? Kalau gambar yang Mm-mm. itu. Ya, silakan. Uh, jadi kalau misalnya di studi kasus contohnya di katakanlah terjadinya outbreak avian influenza atau AI di klat 2344. Uh, di gambar yang kalau misalnya kita implementasikan dengan gambar yang ada di screen, jadi peran ataupun konsep dari bioinformatika ini sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi katakanlah seperti yang tadi saya sebutkan, terjadi outbreak avian influenza klat 2344. Nah, katakanlah avian influenza atau AI klat 2344 ini sendiri itu belum belum pernah dipelajari sebelumnya dan outbreaknya baru. Jadi yang pertama kita menggunakan sequence alignment atau jadi sequence alignment yang digunakan ini sendiri itu fungsinya adalah untuk mensequence whole genome dari
avian influenza tersebut menggunakan BLAST untuk membandingkan sequence sequence AI terdekat, sequence AI yang pernah terjadi sebelumnya atau clade 211. Terus dilanjut dengan adanya homologi modeling, di mana dilakukan homologi modeling untuk uh, melihat perubahan untuk memodelkan struktur tiga dimensi dari AI plat 2433 dengan virus AI 2211 yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi perubahan pada domain peningkatan reseptor yang mempengaruhi kemampuan virus menular ke manusia. Jadi, virus AI 234 plat 2433 ini sendiri itu virus AI yang bisa menginfeksi manusia. Sedangkan pada kelas sebelumnya, virus AI 2211 adalah virus AI yang hanya bisa menginfeksi unggas gitu. Nah, dilakukannya homologi modeling adalah uh, si per- uh, adalah peneliti ingin mengetahui bahwasanya kira-kira kemampuan kira-kira adanya kira-kira apakah terjadi mutasi pada uh, reseptor binding domain antara virus AI clade 2433 sama 2211. Nah, selanjutnya setelah dilakukan homologi modeling, dilakukannya phylogenetic tree analysis untuk membangun pohon filogenetik menggunakan aplikasi yang kita sebut sebagai MEGA. Dan dari analisis analisis filogenetik tersebut, ilmuwan dapat melacak bagaimana klat baru atau klat 2344 yang outbreak ini muncul dan bagaimana virus AI tersebut berevolusi dari unggas ke manusia. Kemudian selanjutnya dilakukan functional annotation untuk menilai dampak dari mutasi, di mana functional annotation ini sendiri digunakan untuk melihat kira-kira di mana titik kritis atau di mana titik mutasi kritis atau daerah yang dapat menjadi target vaksin atau terapi antibodi pada virus AI clade 2344. Selanjutnya dilakukan yang terakhir adalah prediction of protein structure untuk pengembangan vaksin dan obat, di mana nantinya para ilmuwan akan melakukan pemodelan homologi HA atau protein hemaglutinin pada reseptor binding domain di virus AI 2344 untuk simulasi doki molekuler dalam memahami interaksi antara antibodi dengan kandidat obat antivirus tersebut, Ibu. Oke, terima kasih Firza, penjelasannya sangat gamblang ya. Mudah-mudahan yang lain juga paham ya, sedikit banyak ya. Intinya sih bioinformatika bisa eh, ke berbagai fungsi ini nih. Ini jadi tidak mesti seluruhnya ada ya. Bisa misalnya functional annotation, berarti dia menambahkan fungsi berdasarkan sekuennya tadi ya. Kemudian sequence alignment tadi kata Firza dijajarkan dengan sekuen yang pernah ada. Kemudian homology modeling, nanti modelnya itu seperti bagaimana kesamaannya dengan em, yang sudah pernah molekul yang sudah pernah ada, kemudian filogenetik berarti jarak perbedaannya dengan yang pernah ada, prediction protein itu protein ya, bukan protein ya. Protein structure berarti bisa memprediksi berdasarkan second-second tadi ya, terutama sama amino, struktur tiga dimensinya seperti bagaimana. Itu semua bisa diperoleh dari bioinformatika. Makasih Firza ya atas penjelasannya. Sebagian dari kalian saya yakin karena kalian tuh sangat apa ya berkecimpung dengan komputer ya, aplikasi atau bahkan ya sosmed ya udah makanan sehari-hari, mungkin bidang bioinformatika bisa menjadi satu bidang yang ditekuni. Hmm, bidang yang tidak asing lagi ya, ditekuni ya. Bukan hanya basis Windows yang seperti yang mudah sekarang ya, tapi juga ada yang berbasis komputer yang lain ya, misalnya apa tuh Linux atau Java atau apalah ya, ya yang saya sendiri nggak cuma dengar istilah-istilahnya, kalian mungkin bisa mendalami itu. Kemudian investment in bioinformatics. Ya ini semacam sejarahnya ya.
dari mulai dipublikasikan pertama kali di tahun 1991, kemudian munculnya beberapa database ya, bahkan sekarang mengarah ke database khusus ke kelompok-kelompok organisme. Kemudian objectives bioinformatics. Apa yang bisa diambil dari subchapter ini? Silakan yang lain. Atau ini dulu. The three significant targets of bioinformatics are. Ayo silakan bantu menjelaskan gantian. Ini dong. Ini yang lain tidur apa gimana ya? Yang bangun cuma Rizky sama Firza ya. Yang lain. Mau ditunjuk. Masa mau ditunjuk? Ayo dong. Aduh, kita kuliah itu 3 doang nih. Ayo silakan. Nah, ayo. Maaf Ibu, tadi sinyal saya susah. Jadi sinyalnya putus-putus Bu, suaranya putus-putus. Nah, sekarang menggema tuh. Ada echo. Ya udah silakan Nabila. Target penting dari bioinformatika ada 3. Satu, Maaf Ibu, suara saya terputus tidak Ibu? enggak, udah bagus. Tadi yang Ibu tanyakan tentang tujuannya ya Ibu. Ini sekarang ini nih, the three significant targets. Baik Ibu, untuk 3 target penting dalam bioinformatika itu ada 3. Yang pertama itu mendekonstruksi sejumlah besar data biologis. Kemudian yang kedua itu mengembangkan lebih banyak perangkat jenius untuk menangani kompleksitas yang meningkat. Dan yang ketiga itu untuk menafsirkan hasil dari uji lab basah dan in silico, Ibu. Nah, yang pertama kita tahu ya tadi sudah disinggung waktu sama Rizky ya. Kenapa perlu komputer ya karena data biologisnya itu sangat banyak. Yang kedua juga karena datanya makin banyak tadi makin kompleks. Terutama makin banyak orang menyumbangkan data hasil penelitiannya. Nah, yang ketiga ya, menginterpretasikan keluaran baik dari hasil lab basah. Lab basah tuh lab yang kita kerjakan di laboratorium tuh itu ada pekerjaan lab basah ya seperti eksperimen menggunakan misalnya kalau di bidang saya mikroba, bakteri itu ya ditumbuhkan. Nah, itu lab basah tuh. PCR juga termasuk lab basah. PCR yang pakai mesin thermal cycler ya, pakai eh, polimerase, primer, itu termasuk lab basah. Dan uji in silico. Nah, kalau uji in silico ini benar-benar menggunakan bioinformatika, yaitu diantaranya PCR. Ada yang in silico PCR. PCR-nya dijalankan dengan simulasi komputer. Misalnya nanti ditambahkan primer ini, template-nya adalah sekuen DNA yang bagian ini, gen ini misalnya. Tuh, nanti tambahkan kondisinya, berapa DNA polimerase, berapa suhu annealingnya, dan seterusnya. Nah, terjadi penempelan atau tidak. Nah, itu di komputer.
Nah, itu namanya uji in silico. Nah, dengan bioinformatika, uji in silico dilakukan duluan. Jadi memprediksi, lalu kemudian baru di apa ya, dibuktikan, divalidasi dengan lab basah, dengan pengerjaan laboratorium dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Demikian ya. Seperti contoh waktu dulu apa kasus kasus apa namanya kemarin pandemi itu COVID, Bu. COVID-19 ya, COVID-19, virus SARS-CoV-2 kan belum ada vaksinnya ya. Nah, penemu bagaimana menemukan vaksinnya mereka kan nggak pakai sampel darah atau sampel dahaknya penderita kan dalam menemukan virusnya ya. Mereka pergi ke database dulu, database virus corona apa aja sekuennya, proteinnya apa aja. Kalau udah ini baru deh mereka kalau sudah menemukan oh kira-kira kelompok virus corona punya protein khas dalam kelompok itu. Nah, baru mereka tahu metodenya mengekstraksinya. Baru ambil sampel di lab basah. Menggunakan data yang sudah ada. Oh, ini yang paling metode yang paling mudah mendapatkan ekstrak proteinnya adalah ini metodenya misalnya. Kemudian dilakukan ekstraksi. Setelah diekstraksi, di sequencing itu eh, apa gen yang mengkode eh, protein yang menentukan virulensi dari virus SARS-CoV-2. Kemudian dilakukan lagi in silico di apa di align tuh disejajarkan ya sekuennya kesamaannya. Misalnya di sekuen yang satu ada ATGC, sekuen yang satunya lagi ATGC-nya juga dijajarin. Oh, ini sama nih. Pada urutan nomor 1 sampai 4 adalah ATGC. Ini juga begitu. Tapi ini kan saya kasih contoh cuma 4 sekuen. Ya, dan yang sebenarnya kan bisa ribuan. Ya, bahkan kalau genom bisa jutaan, miliaran. Nah ya, kalau organismenya makin kompleks kan makin panjang. Nah, setelah diketahui eh, apa sekuennya disejajarkan, diketahui kemiripannya dengan yang sudah pernah diteliti, sudah ada di database dan sekuen yang tadi sudah pernah diteliti punya sifat tadi ada annotation, functional annotation, sehingga nanti peneliti bisa menduga oh sifat protein di virus SARS-CoV-2 ya diantaranya kan yang terkenal spike protein itu. Oh dia punya sifat yang mirip nih karena dikode dengan oleh gen ini ya. Mereka virusnya RNA ya oleh RNA ini. Tuh. Jadi berdasarkan kesamaan kemiripan bisa diprediksi. Itu baru in silico ya. Nah nanti dites baru setelah diketahui dites di lab basah ya ekstrak protein spike-nya sifatnya seperti bagaimana, apakah seperti yang diduga berdasarkan kemiripan dengan yang data yang sudah ada atau bagaimana hasilnya. Setelah itu tadi ya uh, dicoba juga obat-obatan berbagai bahan obat-obatan antivirus ya mulai dari yang terkenal sebagai obat antivirus sampai yang mungkin molekul baru. Karena tadi struktur protein spike-nya udah ketahuan, maka dilakukan apa yang disebut dengan molecular docking, ya kan?
Jadi dicoba ya secara in silico, dipertemukan ini calon obat kandidatnya molekul apa dengan struktur 3 dimensi protein spike-nya tadi. Nempel nggak? Atau bisa menyerang nggak? Tuh. Kalau bisa, ya mungkin jadi kandidat. Dan seterusnya sampai diuji di lab basah. Ya, jadi memperantarai. Kemudian contoh-contoh aplikasinya. A portion of the major bioinformatics application are satu, pemetaan dari data biomolekuler yang berbeda. Ini adanya di database ya. Kemudian kedua, membandingkan sekuen DNA RNA protein, itu yang disebut alignment ya atau 12. Yang ketiga, memprediksi struktur 3 dimensi produk gen produk atau protein. Setelah ketahuan sekuennya, nanti kan ketahuan sifat-sifat penempelannya. Kalau ketahuan sifat penempelannya, maka ketahuan strukturnya. Kemudian predicting function. Setelah ketahuan struktur 3 dimensinya, fungsinya ketahuan gitu ya, mana yang sisi aktif proteinnya ya, atau di gen mana tempat penempelan DNA polimerase yang disebut apa? Promoternya dan lain-lain. Kemudian designing of primers. Aplikasi ini juga apa ya, memprediksi mana nih urutan yang bisa jadi primer. Primer tuh apa kalian tahu kan? Waktu biomol, siapa ingat kembali? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu primer? Sequence pendek nukleotida Ibu untuk titik awal sintesis DNA. Ayo, ada yang bisa melengkapi? Digunakan dalam apa? PCR Ibu. PCR ya. Primer waktu kalian lakukan praktikum PCR kan ada pakai primer ya. Kalian pakai yang udah jadi. Nah, gimana sih orang bikinnya? Ya ini, pakai bioinformatika diprediksi primernya, sekuennya seperti apa. Kemudian komponen bioinformatika ada 3. Establishment of a database, creation of algorithm and statistics, data and perception evaluation. Yang nomor 1, ini tergantung pada apa ya, apa data yang disumbangkan oleh para peneliti kan. Kemudian yang nomor 2, nah ini orang matematika dan statistik. Aplikasi apa yang akan berkembang ya yang paling bisa dipercaya? Tentunya harusnya orang biologi juga yang mendampingi karena sifat-sifat molekul harusnya orang biologi dan kimia ya dan biokimia yang lebih tahu. Kemudian yang nomor 3, evaluasi data. The proper usage components 1 and 2 for biologically relevant analysis and interpretation of data. All examples of which include DNA, RNA, sequence of protein, protein structure, profiling of gene expression, and metabolic changes. Nah, jadi yang tadi ada dogma sentral itu kan mulai dari DNA, RNA, protein, nah itu harus berkesinambungan interpretasinya. Ya, artinya kalau ini memprediksi data DNA, ketahuan ini adalah suatu gen yang bisa menghasilkan suatu protein, yang proteinnya harus beneran seperti yang diprediksi waktu dalam molekul DNA atau gen. Kemudian biological terminology
Ya itulah sekuen-sekuen DNA dan asam amino ya, ATGC, kemudian apa asam-asam amino ada berapa tuh? 20 yang berbeda ya. Kemudian apa lagi? Evolusi bioinformatics. Ini yang paling penting adalah profil ekspresi gen, struktur protein, interaksi protein yang berbeda, microarray, functional analysis of biomolecule, designing of drugs. Nah, tuh. Ini yang desain obat-obatan ini yang sangat penting, paling paling mendekati eh, kegunaannya atau fungsi langsung ke masyarakat yang membutuhkan pengobatan diantaranya ya. Kemudian aplikasinya, apa yang bisa diambil dari aplikasi ini, yang chapter ini? Bahwa bioinformatika sangat Di menguntungkan aplikasinya Ibu. untuk bioteknologi. Ya, diantaranya yang mana coba yang kalian pahami, yang apa yang kebayang, yang pernah, di antara 1 sampai 11. Hmm. Mapping DNA, RNA sama protein, sama forecasting three-dimensional structure of protein, Ibu. Coba jelasin. Mapping DNA tuh gimana? Mapping DNA, RNA sama protein yang saya tahu itu serupa sama whole genome sequencing. Jadi katakanlah ketika kita mau uh, identifikasi satu mikroba di satu tempat, katakanlah identifikasi mikroba yang ada di sampel probiotik. Dari sampel probiotik tersebut nantinya akan diisolasi, kemudian akan di enrich. Dari hasil enrichment tersebut nantinya akan di sequence dengan alat sequencing uh, lewat Oxford Nanopore. Kemudian nanti dari hasil sequencing tersebut hasilnya adalah uh, whole genome atau whole DNA dari uh, mikroba target, dan dari whole genome tersebut nantinya akan di compare dengan genome genome DNA dari mikroba yang serupa, Ibu, Terus untuk identifikasinya. Sama yang bukan forecasting bukan hanya identitasnya aja, tapi uh, gen-gennya ya. gen-gennya yang ada di Ya, mikroba tersebut, Ibu. dia punya kemampuan apa berdasarkan gen-gen yang dipetakan pada genomnya. Ya, untuk mengingatkan kembali genom itu apa sih? Dari tadi ngomong genom, ntar takutnya lupa lagi. Silakan. Ada yang mengingatkan apa itu genom? Bukan bukan organisasi genom ya. Genom itu apa? Garda. Seluruh Garda. Ibu Bahan. izin jawab, Bu. Jadi Ini siapa? dari saya Bu Garda, Bu. Oh, Garda tuh ada 2. Iya, ini satu lagi nge-lag, Bu. Oh, oke. Kamu kucing ya? Um, enggak, Bu. Coba tampilin wajah atuh. Bentar, Bu. Ya udah, sambil ini gimana? Garda. Jadi genom Gen. itu kan dia kumpulan dari materi genetik, Bu, yang udah lengkap dan itu ada dalam suatu organisme gitu, Bu. Bentuknya apa dia? Molekulnya. Deg-degan. Apa? Kromosom, Bu. Kromosom. Yang terdiri dari, Kromosom. nah, Bu. Mm-mm. Yang terdiri dari kode genetik itu, Bu. Yang ATGC yang, Molekulnya apa? Molekulnya? Molekulnya DNA ya. oh iya, Ibu, maaf, Bu. Ya, DNA
ya molekulnya. Itu adalah genom keseluruhan DNA yang ada di dalam satu sel. Dalam hal ini kalau kita manusia berarti genom kita DNA yang ada di nukleus dan di 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 di, di, di mana lagi DNA kita Mitokondria, Ibu. mitokondria ya. Kalau di tumbuhan berarti di nukleus, mitokondria dan Vakuola, Bu. bukan. Di mana? Plastisida bukan, Bu? Plastida, kloroplas, kloroplas ya. Oke, itu yang paling kata menurut Firza yang paling bisa aplikasi yang udah kebayang gitu ya. Yang lain-lain sih sebenarnya terkait juga ya. Misalnya 6 tuh, to rebuild evolutionary genetic trees, membangun pohon filogenetik. Ya karena kita nanti bisa menjajarkan sekuen tadi sehingga bisa ketahuan jarak evolusi dari sekuen kita terhadap sekuen yang kita bandingkan. Ya. Sehingga ketahuan dia mendekati yang mana atau jaraknya oh dia bisa jadi berasal dari yang mana gitu ya dan lain-lain. Keterbatasannya, kelemahannya. Pertama, dia membutuhkan eh, perangkat yang modern, ya, fasilitas yang modern. Nah, tuh, yang mungkin tidak semua, belum semua dari kita memilikinya, atau mungkin setidaknya yang di ya kita lah ya, kita belum tentu bisa, misalnya datanya kalau datanya besar, ya itu butuh superkomputer. Misalnya kalau genomnya besar ya, butuh superkomputer yang mengolahnya. Waktu itu pernah tuh di BRIN ya katanya, dia punya superkomputer yang bisa nyewa atau gratis sih saya lupa. Cuman kan harus antri ya, harus antri. Boleh digunakan oleh peneliti di luar BRIN, asalkan daftar ya kayak di di mana tuh webnya BRIN tuh ya. Nah, itu Elsa, bisa Ibu. Elsa ya. Nah, itu daftar nanti bisa menggunakannya. Ya, karena butuh kalau datanya besar butuh superkomputer tadi. Kemudian yang kedua butuh program. Program yang sesuai ya. Ya. Eh, kadang saya aja nih di laptop saya nih MacBook MacBook Pro padahal Mega aja ada aplikasi namanya Mega yang gratis ya, mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, sebagian belum. Mega bukan kayak saya MEGGA ya, MEGA ya. Di laptop saya aja dia suka hang ya, gak kuat ini. Jadi butuh komputer yang aplikasi yang mudah sebenarnya ya. Ya tergantung pada sekuen kita juga sih ya, seberapa panjang, seberapa rumit. Kemudian yang ketiga, membutuhkan tenaga listrik yang selalu ada ya. Yang keempat, virus komputer ya harus dihindari nih ya. Kalau ada ya, kebanyakan sih apa karena saya pakai MacBook dulu ya, harus updating ininya, komputernya ya, juga antivirusnya. Yang kelima,
Apa nih kelima? Yang kelima harus siapa yang bisa menerjemahkan yang ke nomor 5 nih? Pemeliharaannya Pemeliharaannya, ya pemeliharaan. membutuhkan biaya yang cukup besar. Iya, tuh biaya ya. Consumption. Nah, itu. Ya, kelemahan-kelemahan itu bisa diatasi. Asalkan kita berkolaborasi. Hmm. Kayak misalnya tadi data genom, kita nggak punya apa komputer yang memadai ya untuk mengolahnya, maka kita jasakan aja, ya menjasakan. Tapi memang butuh biaya. Cabang-cabang bioinformatika, tergantung pada organismenya yang dipelajari ya. Ada animal, plant, kemudian bidang agriculture, horticultural, medicinal plants, forest plants, dan lain-lain ya. Ini dia ke sini ya, ininya ya. Mikroba nggak ada. Mikroba relatif lebih mudah kayaknya ya, lebih pendek ya. Hmm. Tapi sebenarnya kan protein-proteinnya juga banyak yang spesifik pada mikroba ya. Oke, itu pendahuluan prolog to bioinformatics. Sekarang kita ke yang topik berikutnya ya. Mudah-mudahan kamu sudah bisa buka tuh ya. Oh, bentar. Yang itu nggak ada. Database. Bioinformatics Databases. Ini saya ambil dari dua sumber nih. Ya. Nah, ini. Bioinformatics databases store biological data in order and well organized. Harus teratur, harus diorganisasi dengan baik, rapih lah ya. Jadi tidak acak-acakan. Karena nanti yang menggunakan juga banyak, butuh data yang teratur. Kalau susah ditelusuri, ya nanti bagaimana mau dipakai datanya. They store and organize biological data for easy retrieval of information. Easy, ya mudah diambil. Decentralized resources contain DNA and protein sequences and their associated information. The database aims to collect data contributed by researchers or institutions which can be later be used by other research. Nah, disumbangkannya oleh peneliti juga sebenarnya. Ya, nanti ada petugas kurator yang akan menyeleksi masuknya data. Ini adalah beberapa database di bidang biologi molekuler. Sebenarnya banyak sekali ya database, tetapi nanti keberlanjutannya ya eh, tergantung kepada kemudahan ya, kemudian apa lagi tingkat kepercayaannya database itu ya, dan juga besarnya database ya kan, makin dipercaya makin orang banyak yang nyumbang data ke situ. Ini contohnya GenBank yang dimiliki oleh NCBI. NCBI itu berada di bawah uh, nih NIH di Amerika, apa kayak Kementerian Kesehatannya Amerika ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya dengar dia mengalami kayak kita juga kali ya, efisiensi apa namanya? Efisiensi anggaran ya. Mereka kalau di kita kan Prabowo, di sana ada Trump yang yang Trump yang apa menganggap
institusi ini dan itu harus dibatasi ya. Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri ya. Nah, menurut peneliti yang menggunakan eh, NCBI ya atau Genbank ini katanya pernah ada mati itu ya, nggak bisa diakses. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya coba buka masih bisa kok ya. Mudah-mudahan ya tetap bisa free access. Apa yang kita harapkan from a database? Tentunya sequence, functional, structural information related bibliography. Bukan hanya sekuen, tapi juga informasi tambahannya termasuk reference. Bibliography itu referensinya yang menyertainya ini diterbitkan di publikasi apa atau siapa penyumbangnya, topiknya apa, nah gitu. Kemudian well structured and indexed. Tentunya database-nya terstruktur dan diindeks. Well cross-referenced with other databases. Ini juga bisa digunakan atau ada link dengan database yang lain. Misalnya kita buka database sekuen, nanti dia ngelink juga pada nama organisme atau database taksonomi, bisa jadi. Kemudian periodically updated. Nah, kalau tadi peneliti yang menyumbang merasa ada yang harus diperbaiki, dia bisa mengirimkan lagi pesan kepada database, pihak database, nanti ada tambahan data atau ada perubahan ya bisa diupdate. Kemudian tools for analysis and visualization. Sebagian database bisa juga menyediakan tools untuk analisis dan visualisasi. Terutama tadi yang gene mapping itu ada ya. Nanti kita lihat contohnya. Biological databases tadi ada sekuen, ada struktur. Yang sekuen ada nukleotida atau DNA dan protein, struktur ada juga. Nah, kita lihat yang nucleotide, yang DNA nih, ada NCBI, EMBL, EBI, DDBJ. Nah, mereka tergabung dalam INSDC. Kemudian ada GSA, DBS SNP, NDB, dan NAKB. Nah, itu satu institusi juga. Kita lihat ya INSDC, International Nucleotide Sequence Database Collaboration. Mereka tuh janjian nih bertiga nih lembaga database dari negara-negara atau regional ya. Di DBJ itu Jepang ya. DNA Database Biomolecular of Japan kalau nggak salah ya. Kemudian EMBL, EBI ini Eropa ya. Dan NCBI tadi Amerika. Mereka janjian bahwa akan kolaborasi sehingga data-data yang ada di setiap database bisa diakses lewat ketiga database ini. Misalnya data yang di DBC bisa dikelihatan juga di NCBI dan IMBL. Begitu juga yang lainnya. INSDC covers the spectrums of data on reads. And reads itu hasil NGS ya. Through alignments and assemblies to functional annotation and with contextual information relating to samples and experimental configurations. Nah, isinya adalah ini tipe datanya. Nah, kalau next generation reads ini hasil dari NGS ya. Kan kita tahu ya, sekarang kan metode atau teknik untuk sequencing genom sudah dengan alat NGS ya, instrumen NGS yang generasinya udah makin disempurnakan ya.
makin udah generasi berapa, kemajuannya pesat, ya. Nah, itu ada di ketiga lembaga ini. Kalau IMBL, EBI, ini dia semuanya dikumpulkan dalam satu pangkalan European ENA ya, European Nucleotide Archive ya. Sementara kalau yang di DDBJ dan NCBI ini tergantung datanya, dia punya sub sub database sendiri-sendiri. Reads ada di DDBJ Sequence Read Archive, di NCBI juga. Kemudian assembled sequences, nah ini sekuen yang dihasilkan dari metode Sanger ya, metode yang sequencer yang zaman dulu ya, sejak tahun 1990-an tuh kan metode Sanger ya. Dia bisa mensekuen panjang yang tertentu 1000 sampai 1500 base pair yang bagus hasilnya ya. Nah, itu kemudian nanti kalau kalau data genom kalau 1500-an genom manusia berapa panjangnya? Ada yang tahu? Ayo browsing. Genom manusia seberapa panjang? 3,2 miliar Ibu. Nah, 3,2 miliar. Kalau metode Sanger per reaksi hanya bisa mensequence yang bagus katanya tadi 1000 sampai 1500, katakanlah 1500 base pair. Jadi berapa kali sequencing Sanger untuk mensekuen 3,2 juta miliar genom manusia. Dulu tahun 90-an ada Human Genome Project, ya kan? Kalian pernah dengar berarti ya? Yang kolaborasi berbagai negara untuk mensekuen genom manusia. Setelah diketahui kan nanti ketahuan ya sifat-sifat itu dikode oleh gen apa. Kemudian nanti kalau ada penyakit, nanti pengobatannya bagaimana, ya. Dan Indonesia kebagian juga diwakili oleh lembaga Eijkman. Zaman dulu Eijkman masih berdiri sendiri, lebih dekat ke Kementerian Kesehatan ya. Dia di gedungnya kan di Cipto situ ya, Rumah Sakit Cipto. Sekarang udah digabungkan dengan BRIN. Dulu tuh Eijkman tuh. Nah, bayangin di kita ada berapa suku bangsa Indonesia? Ada berapa sih suku bangsa Indonesia? Ayo browsing. Berapa? Lebih dari 1.300 Ibu. 1.300-an. Aduh, 1300 coba gimana? 1300 suku, masing-masing suku harus disekuen 3,2 miliar. Seberapa lama? Nah, itu kan Human Genome Project tuh butuh waktu bertahun-tahun. Tuh. Setiap negara ya. Nah, sekarang kan udah ada NGS, udah cepet. Sekali running udah cepet. Dan dia membacanya makanya disebut reads kan pendek-pendek. Nanti tinggal disambung-sambungin lagi. Kalau yang pakai metode Sanger, nah itu juga diassemble, disusun lagi juga, tapi lebih panjang-panjang. Ya, nah itu di DDBJ namanya DDBJ, NCBI namanya GenBank. Kemudian tipe samples, biosamples di DDBJ, NCBI juga. Lalu mengenai penelitian, ada bioproject, jadi DDBJ maupun NCBI. Yang beda cuma di assemble sequences. Kemudian standard contents of a sequence databases
ada sequences, nanti kita lihat ya contohnya ya. Accession number ini adalah semacam ID sekuen yang tertentu punya ID tertentu, namanya accession number. Kemudian references tadi yang saya bilang dia dimasukkan oleh peneliti siapa, judulnya apa. Kemudian taxonomic data, kalau udah ketahuan sekuennya milik organisme apa, nanti akan disediakan oleh database nge-link ke taksonominya. Lalu annotation or curation, jadi ada tambahan informasi apa ya. Lalu keyword, cross references dan documentation. Pertama kita lihat NCBI, Very Comprehensive Biological Data provides a simple and easy to use web interface. The most popular menu, GenBank. GenBank nanti masukin datanya, subsequent submission was done using Bankit or Sequin. Dulu ya pakai ini ya, tapi sekarang saya nggak tahu lagi pakai apa ya, karena dia kadang berubah. Ada revisi, dulu pakai Bankit secara singkat gitu ya, masukin data sekuen. Kemudian ada lagi menu lain lagi ya. Sekarang saya udah lama nggak submit, jadi nggak tahu bagaimana. Padahal kita topik ke depan nih gimana cara submitnya. Kemudian ada mesin search ya. Lalu ada informasi yang lain juga ya, PubMed, taksonomi, SNP dan lain-lain. Toolsnya juga BLAST juga macam-macam sekarang ya. Juga ada data genom. Sekarang kita buka NCBI. Mudah-mudahan bisa. Dan coba cari pakai buka dulu ya. Aku sih nggak bisa langsung link. Ya. Kemudian kita buka internet. Stop dulu. Kita buka internet ke ini yang ini tutup dulu. NCBI. Kelihatan kan? NCBI. Nih. Udah kelihatan ya? Emang kecil sih. Katanya Baca nih Bu. Iya. Nah, kalian bisa daftar ya. Daftar Daftar tuh mempermudah kalau kita punya suatu pekerjaan, terus kita lakukan lagi besok, bisa kembali ke pekerjaan itu lagi gitu ya. Mudah tuh kalau daftar login ya. Saya udah lama nggak login. Ya itu, ya bisa login lewat mana aja. Dulu saya lewat Orchid nih kalau sudah punya publikasi. Nah kita sementara nggak usah login dulu sebagai pengunjung biasa dulu. Nah ini menu search-nya dia ada banyak databases. Nih ya databases, macam-macam databases. Kalau mengenai sekuen nukleotida ada nukleotide. Nah ini misalnya nih nukleotide. Tadi kita mau cari apa tadi? Spike protein ya. Ada nggak ya? Spike protein. Nah misalnya. Search, kita search. Lama, lama, lama banget. Gimana ini? Astagfirullah. Error dia. Di kalian coba
Error nggak? Ya, ini dia nih. Ada, Bu. Ada. Oh, nah, kok saya kayak gini ya? Spike protein. Masa sih kalian ada saya ini? Ada dong, ada dong, ada dong. Alhamdulillah ada tuh. Ya, ini masih masih umum nih ya. Kan tadi saya kan sebenarnya mau lihat nukleotide. Banyak nih. Ada 106.000 data mengenai nukleotide-nya. Um, Bioproject ada 300-an, Biosample. Emang sejak pandemi itu emang banyak sekali ya orang meneliti ini kan. Jadi ini banyak banget datanya, ya. Termasuk publikasinya PubMed nih, publikasi nih, ya. Ini publikasinya dulu ya. PubMed nih misalnya, publikasi terkait ini. Ini ya banyak sekali. Terutama yang ini nih, SARS-CoV-2 agak nyambung kok. Tadi kok nggak tahu nyambung nih. Hmm, ini juga ya. Spike protein tuh kita cari yang gratisan, kita difilter ya pakai free full text. Nah, ini predictive insight into bioactive compounds from Streptomyces as inhibitors of SARS-CoV-2 mutant strains by receptor binding domain, molecular docking, and dynamic simulation approaches. Jadi dia meneliti eh, metabolit yang dikeluarkan oleh bakteri Streptomyces, apakah bisa eh, menghambat protein pada virus SARS-CoV-2 yang sudah dimutasi, dicoba dengan molekular docking. Ini yang protein spike-nya yang dicoba nih pada bagian reseptor binding domain. Dan lain-lain nih banyak sekali publikasi-publikasi. Nah, kemudian kita kembali ke data tadi, database sequence ya. Mau lihat nukleotide. Nah, nukleotide. Nih, data nukleotide. Hmm, ini contoh bovine coronavirus S gene for spike protein. Gedein. Ini coronavirus S gene. Sepertinya spike protein ini bukan cuman ada pada SARS-CoV-2 ya, tapi pada coronavirus yang lain juga. Jadi dia tidak spesifik sebenarnya ya. Kalau kalian mau lebih spesifik lagi, bisa aja tambahin SARS-CoV-2. Coba ya. Benar nggak nulisnya? Dia spesifik banget sih tulisannya, kalau salah huruf aja dia nggak mau. Oh, ini ada. Musculus clone anti SARS-CoV-2 spike proteinnya pada tikus ya, percobaan-percobaan pada tikus. Oh, ini dia nih. Ini tapi bukan spike-nya ya. Boleh aja ini langsung deh ya. Nah, kita buka ya. Ini dia termasuk ada eh, proteinnya ya, yang diterjemahkan dari mRNA-nya. Kan virus SARS-CoV-2 tuh virus RNA ya, bukan DNA. Jadi ini ada data RNA-nya. Kita buka, klik. Ya, ada sequence. Nah, ini dia sequence-nya nih.
GA, CA, TG, bla bla. Panjangnya 321. Bahasa nomor 1 sampai 60. Di kedua, yang kedua, baris kedua 61 sampai 120 dan seterusnya. Sampai terakhir 321. Ini G. Ini RNA atau bukan? Atau DNA? Coba cek. RNA sama DNA apa bedanya? Apa yang beda? Beda di pirimidin Ibu, ada urasil. Apa? Keputus-putus suaranya. Beda di pirimidin Ibu, ada urasil. Urasil. Kalau DNA, urasil ganti apa? Hmm? Kalau RNA kan urasil. U. Kalau DNA, U-nya itu apa? Timin, Bu. Ya, timin. Kalau ini berarti apa ini? DNA apa? DNA, Ibu. Ini DNA ya. Kok tadi kan virusnya RNA? Kenapa sekuennya DNA? Nggak Karena, pakai reverse transkriptase Ibu. iya, karena nanti begitu diambil sampel, virus RNA-nya akan di reverse transcriptase, itu enzimnya ya, dibalik jadi sekuen, ditranskripsi jadi ditranskripsi balik dari RNA menjadi DNA. Makanya ininya disebut apa? Kopi DNA, cDNA, ya kan? Ini adalah cDNA, hasil dari transkripsi balik RNA ke DNA, baru bisa di apa di PCR. Ini kan dulu kan gitu ya. Kita waktu mau melakukan perjalanan, yang terutama kalau naik pesawat ke luar negeri, harus harus punya surat apa hasil PCR negatif SARS-CoV-2 ya. Tuh. Mungkin di antara kita ada yang mengalami ya. Saya pernah tuh gagal berangkat gara-gara positif ternyata. Astagfirullah, tapi itu ada hikmahnya, alhamdulillah ya. Karena rombongan yang berangkat pun ternyata kena juga. Ya Allah, kena dan dikarantina. Saya, oh ya Allah, saya bersyukur sekali ya Allah. Jalan Allah tuh sangat bagus buat saya. Jadi dengan penundaan saya nggak jadi dikarantina. Maksudnya nggak mengalami nasib seperti kita tadi rombongan yang pada akhirnya pulang di karantina karena pada kena akhirnya ya. Nggak bisa langsung pulang ke rumah, harus di karantina dulu. Nah, ini informasinya ya. Ini judul ya, judul. Kemudian kode accessionnya ini nih. MZ751050 versi titik satu. Ini termasuk juga sebagai kode Genbank ya. Titik satu ini berarti versi satu, dia belum ada versi revisi. Tidak melakukan revisi. Ya pada umumnya sih sekali submit lah ya, udah bener gitu, nggak perlu lagi merevisi. Kemudian organismenya tikus, ya. House mouse, musculus. Nah, disediakan ininya, taksonominya, ya tikus eukariot, metazoa, chordata, dan seterusnya ya sampai mus, ya. Kemudian authornya, siapa nih penyumbang data ini? Zhang.
Wang Jiang. Ya. Judulnya, nih judul atau dia mau kasih judul apa nih sebenarnya? Judulnya Epitope Profiling Reveals the Critical Antigenic Determinants in SARS-CoV-2 RBD-based antigen. Saya juga kurang paham nih ya, bagaimana ya. Mungkin dia melakukan percobaan ya, em, uh, spike proteinnya dimasukin kali ke tikus apa gimana nih? Mungkin kalian lebih paham nih ya, sehingga ngerti nih. Dan jurnalnya dia belum publish, jadi unpublished. Dia melakukan submisi langsung, direct submission. Disubmit tahun 2021 oleh ini uh, universitas ini, Henan di Cina. Teknologi sequencingnya Sanger, ya, Sanger dan seterusnya ya. Ini nomor ini ya, nomor sekuennya nomor 1 sampai 321 dan seterusnya tuh. Nah, kemudian kita bisa klik proteinnya. Nih, coba klik ya. Ditranslasi ini sekuen ini menjadi protein ini nih. Urutannya nih. DIVL tuh ya. Saya nggak hafal nih singkatan asam-asam amino ini. Ya, kecuali metionin paling gampang nih ya. Nah, ini coba kita klik ini proteinnya. Nah, ini kan proteinnya ya. DIVL. Nah ini. DIVL bla bla bla. Nah, tuh. Ada 107. Tadi kan 321. Dibagi 3 aja karena satu asam amino kan dikode oleh 3 basa. Ya, jadi panjang proteinnya 107 gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat grafik. Tadi kan ada visualization ya, visualisasi. Memperlihatkan posisi protein ini. Karena emang dia cuma satu bagian ya, jadi emang dia aja ini nih. Ya, kecuali kalau genom nanti ada gen ini ada di mananya gitu ya. Ya, kalau ini ya dia aja ya, urutan asam-asam aminonya sendiri ya. Kecuali ada ini imunoglobulin strain B, strain C, C, E, F ini adalah imunoglobinnya nih, ketahuan di protein ini ada imunoglobinnya. Nah, ya. Yang tadi DNA-nya juga begitu ya. DNA-nya nih, kalau kita klik grafiknya, ini sama ya. Ini adalah gennya. Ya, emang dia satu-satunya tadi ya. Satu gen doang. Jadi sekuen nomor 1 sampai 321 yang merupakan gen anti SARS-CoV-2 spike protein immunoglobulin light chain variable region. Dan disebut ini sebagai parsial. Jadi ini bisa jadi lebih panjang. Ini hanya sebagian aja parsial. Ya. Nanti kita bisa mau cari yang lebih lengkap, bisa aja cari di yang sini. Ya, spike proteinnya lebih lengkap, lebih panjang mungkin aja. Lalu ya, nanti kalian cari yang lebih lengkap ya.
itu. Ada pertanyaan nggak? Ini kalian nanti bisa bisa explore sendiri ya. Database-database nih. Tuh, ini kan cuma nukleotida. Nanti kalau kalian mau cari yang lain-lain, menunya kan banyak nih di search ya. Biosample dan lain-lain. Protein juga banyak, structure juga ada ya. Gen juga ada yang terkait dengan spike protein. Atau pakai keyword ini ya, kadang tahu-tahu pas diklik isinya belum tentu ya. Oke, kalau tidak pertanyaan, kita kembali ke yang slide tadi ya. Saya share yang tadi. Kemudian database DNA ada juga Genome Sequence Archive, GSA. Ini dia menyimpan data-data hasil dari genom. Saya juga belum pernah nih pakai nih ya. Nanti kalian explore sendiri. GSA ini diusulkan oleh Wang et al. Tahun 2017 yang mengumumkan lewat jurnal ini, jurnal Genomics. Ya, dikatakan dia sebagai database repository data for archiving raw sequence data. Dia juga mengatakan, mereka juga mengatakan struktur datanya mengikuti INSDC. Jadi mirip seperti yang tadi ya. Ya. Menu-menunya mungkin ya, tapi datanya mengenai genom. Kemudian ada juga data ini, DB-SNP. Nah, SNP itu apa? Single Nucleotide Polymorphism ya, Bu. Iya, itu singkatan kepanjangannya. Tapi apa dong? Nih. Ayo. Apa? SNP tuh? Tidak single nucleotide yang mengalami substitusi, variasi, insersi, ataupun variasi dari single nucleotide, Ibu. Iya. Iya. Variasi ya, sedikit dari satu gen antar organisme gitu ya. Misalnya organisme, misalnya tumbuhan bunga nih, satu spesies di yang tumbuh di misalnya di Lembang warnanya bisa pink, tapi kalau ditumbuh tanaman spesies yang sama kalau tumbuh di Bogor warnanya bisa keunguan misalnya gitu ya. Nanti mungkin kan itu ada SNP ya. SNP variasi sedikit pada satu posisi yang sama ya, pada gen yang mengkode yang sama. Nah, ini di ada koleksinya ya data SNP ini. Kemudian NDB Nucleic Acid Databases ini sepertinya punyanya universitas ini Rutgers kayaknya ya. Ini juga saya belum pernah ya. Dan ada NAKB dikatakan ini sebagai spesialisasinya juga dari NDB. Nanti kalian buka-buka sendiri nih ya. Tapi emang kalau sequence DNA paling familiar NCBI sih paling mudah ya. Beberapa waktu yang lalu waktu ada semacam workshop ya, mengatakan katanya yang Jepang itu. Tapi saya begitu buka di DBJ kayaknya nggak terlalu familiar ya. Tergantung kita deh. Kita lebih sering buka yang mana gitu ya. Sehingga kita paling mengenali.
Yang penting kan mereka satu konsorsium, ya. Jadi bisa saling lihat mau lewat mana aja data yang dikorek-korek, database-nya itu juga, ya. Sekarang kita ke database protein, ada UniProt, PFAM, GenIndex Project. UniProt, Universal Protein Resource, yang merupakan gabungan dari database-database ini dulu tuh. Dulu tuh SwissProt nih terkenal sekali. Nah, sekarang udah bergabung ke UniProt. Menu-menunya juga mirip ya. Tadi ada BLAST juga ya. Kemudian ada PFAM ya. Mohon maaf ya kalau protein saya tidak menguasai ya. Dulu memang pernah ada tuh, saya ikut tuh sit in di dosen yang ngajar pengantar bioinformatika. Ada Pak Andi, orang dosen UI loh. Kita kita hire untuk mengajar ini, tapi beliaunya lagi S3 sekarang ya. Jadi nggak bisa beliau ngajar yang ada ini, emak ini aja nih dengan keterbatasan yang ada ya. Coba kita lihat nih Uniprot. Ini stop share dulu ya. Hmm, Ibu, Uniprot. Ya, Ibu maaf waktunya sudah habis. mau dilanjut apa enggak nih? Sedikit aja lanjut deh biar nggak punya PR. Emang kalian mau ngapain ya kan? Ada kuliah lagi. Nanti ada lagi, Bu. Jam berapa? Jam berapa? Jam 14.50, Bu. Oh, oke oke. Sebentar ini Uniprot. Sebenarnya saya pingin. Sebentar ya. Boleh nggak? Iya, Ibu, nggak apa-apa. Ya. Nih, lihat spike protein lagi nih. Spike protein di Uniprot. Ini bisa kelihatan kan di kalian ya? Nih. Biar nggak ada PR kitanya. Nah nih, spike SARS-2. Ya, kita klik. Ini SARS-CoV-2-nya nih, proteinnya. Nah nih ya, ini ada 1273 sekuen asam aminonya. Tuh ya. Berbagai feature bisa dilihat di sini. Hmm, Informasi tambahannya tuh function, tuh ya, macam-macam ya. Bioteknologinya, publikasinya ya. Nih, feature-nya nih termasuk sekuennya tuh ya dari 1 sampai 1273. Ini fungsi-fungsinya. Kemudian kita lihat structure-nya. Hmm, Structure-nya. Sebenarnya ada database structure juga. Ah, Nah ini, structure. Lihat nih, struktur proteinnya. 3D-nya, 3 dimensinya. Sudah loading. Hmm, Ini dia, strukturnya. Relatif sederhana ya, ya dibanding protein-protein yang lain. Hmm. Kayak gini. Tuh, nanti ada bagian-bagiannya ya dari protein ini digunakan nih data ini nih nanti di molekul protein ini sama ya. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa ada kebayang ya, database itu sangat berharga untuk kita gunakan sebagai eh,
sumber data. Kalau kita mau menghasilkan sesuatu ya, yang menganalisis sesuatu, mencari suatu fungsi, ya, atau posisi gen seperti apa, atau struktur proteinnya seperti apa, sehingga nanti kan nah, itu penting sekali database, ya. Demikian dari alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih, Ibu. sama-sama. Terima kasih banyak, Saya Ibu. tutup juga ininya ya, presensinya ya.